Halo semuanya, balik lagi di Jam Sepi bersama gue. Dan hari ini gue lagi ada di radio karena ini pagi gue punya sesuatu yang terang. Ini ada sebuah kaos. Woi, ukurannya XL, desain gue sendiri. Ya karena emang cuma gue yang pakai sih ya. Gambarnya begini. Ini adalah lambang dari channel YouTube gue nantinya. Seekor burung, kira-kira burung apa? Di belakangnya ada Jam Sepi. Gue seneng banget pakaian yang gede-gede, kaos yang gede-gede makanya. Nah, gimana? Coba kita ganti. 1, 2, 3. Wih, gila. Ya udah, hari ini Jam Sepi bersama gue. Dan hari ini take-nya siang, gue bakal cerita tentang apa yang sudah terjadi selama gue di radio membawakan Kamis Kisah Misteri. Dan pindah program juga, pindah hari sih, bukan pindah program, jadi Minggu Misteri balik lagi ke jadwal aslinya. Dan gue bakal cerita-cerita dulu sebentar tentang lambang ini gitu, maksudnya apa dan kira-kira ada apa aja di radio gue setelah jeda pariwara berikut ini. Kayaknya kurang kelihatan ya, pokoknya intinya kayak gini deh. Tuh, ini adalah bulan, kayak biasa lah bulan, berarti malam ya. Ini nama gue Ronald Lira, nama channel YouTube gue. Kalau ini burung tuwu namanya. Kalau ada yang belum tahu, burung tuwu itu adalah salah satu burung yang membawa pesan kematian. Jadi mungkin lo taunya selama ini yang membawa pesan kematian, membawa pesan buruk itu cuman sebatas burung gagak, burung hantu. Terus kalau di Sunda itu ada nama Korea, nama bahasa sananya itu serak Jawa. Tapi kalau burung tuwu banyak yang mungkin belum tahu ya. Burung tuwu itu adalah salah satu burung yang sifatnya parasit, nyusahin burung lain. Biasanya nyusahin burung gagak sih ya, burung gagak, karena dia bertelur, dia nggak punya sarang, telurnya ditaruh di sarang burung gagak. Jadi kalau misalkan nanti netes dianggap sama burung gagaknya seolah-olah itu burung telur gagak, nanti dia bakal hidup mandiri dari mulai menetas sampai akhirnya dia kabur nyari kawanannya sendiri atau nyari makan sendiri gitu. Gue pilih burung tuwu karena burung ini juga salah satu burung yang langka, burung pembawa pesan, dan harganya juga tinggi. Kalau burung gagak kan masih banyak ya, terus citra itu terlalu negatif. Jadi gue lebih pilih burung tuwu yang sifatnya juga parasit tapi enggak negatif-negatif banget, karena makannya kalau udah gede dia lebih memilih untuk bertengger pada salah satu pohon buah-buahan, misal kayak buah kelapa. Nah, balik lagi dengan cerita gue yang udah gue bilang tadi. Gue pengen cerita tentang radio gue karena kalian mungkin udah lihat ya, di belakang gue itu ada lambang radio ruang siaran. Karena itu hari ini juga sendirian, jadi gue agak sedikit free buat video di sini ya. Dan hati-hati juga karena ini lagi corona, makanya gue nggak bisa sembarang megang. Wah, terlalu higienis ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu kalau selama ini gue siaran itu sebagai apa. Gue mungkin agak sedikit lebih make sure. Banyak yang nganggap gue itu indigo. Bukan, gue bukan indigo. Gue adalah seorang ahli supranatural yang agak sedikit lebih modern aja kali ya. Cara gue menggunakan astral itu enggak kayak dukun, enggak kayak paranormal. Terakhir gue waktu pengusiran juga dianggap awal-awalnya enggak dipercaya ya, karena penampilan gue tuh kayak gini gitu, cuman pakai kaos, kadangan kaosnya bukan warna hitam, bertopi, jaket, persis kayak game bully gitu. Yang jadi karakter utama ya, gue lupa lagi nama karakter utamanya apa. Nah, jadi gue sekalian pengen cerita aja sih, karena kan ntar gue belum puasa ya. Dan kalau ini diupload kemungkinan emang bener-bener pas sebulan sebelum puasa. Jadi gue pengen kasih tahu aja kalau gue sekali lagi bukan indigo. Jadi kalau menerawang gue nggak bisa ya. Gue sendiri kurang paham sama konsep yang menerawang ya. Karena yang gue tahu kalau bisa melihat dari jarak jauh itu lebih ke arah astral projection. Kesadaran kita yang keluar dari badan diproyeksikan dalam bentuk astral lalu kemana-mana gitu. Itu gue masih percaya, karena emang itu dari dulu sampai sekarang tuh ada gitu pemahaman kayak gitu. Cuman kalau penerawangan, gue lebih percaya bukan penerawangan tapi bisikan. Nah, bisikan ini datangnya dari makhluk astral yang kadang nggak bisa dilihat gitu, dan dianggap sebagai suara hati, kadang kayak gitu. Ini percayaan gue aja ya, jadi jangan disanggah. Karena kepercayaan orang dalam astral itu kan bermacam-macam ya, dan gue lebih percaya itu bukan penerawangan. Hanya saja pesan yang disampaikan lewat astral yang kemungkinan cuma dua. Kalau dia emang pura-pura nggak lihat, atau dia emang ngerasa kalau itu suara hati dia, suara pikiran dia, proyeksi yang ada dalam otak dia gitu. Padahal sebenarnya dibisikan, cuma lebih halus jadi nggak kelihatan.
gitu. Itu konsep menerawang menurut gue, jadi nggak ada lah gitu. Soalnya gue belajar dari mak lampir juga dia lewat air ya, lewat media. Nah air itu diberi mantra. Nah mantra itu sifatnya astral, astral itu sifatnya subjektif. Nah jadi dia tuh bisa berpengaruh sesuai pemikiran kita dan alam yang ada di sekitar gitu. Apa bahasa gampangnya, hampir mirip kayak walkie talkie deh. Jadi lo butuh perantara, semacam sinyal untuk bisa mencapai suatu tempat. Nah di tempat itu lo sebenarnya menaruh semacam energi yang itu bisa membalikan keadaan yang ada di situ, kayak informasi yang di TikTok kayak gitu loh. Bukan di TikTok ya, bukan di TikTok, bukan di TikTok kan. Nah sementara kalau gue pengen cerita di radio gue sendiri ya, mungkin ada yang udah tahu kalau di radio gue lebih sering ngomong cuman sebatas oh di sini ada kuntilanak, oh di sini ada kakek tua, ada nenek-nenek pakai kemban, oh di sini ada kuntilanak tapi setengah doang badannya, jadi kayak kuyang tapi kuntilanak bukan kuyang ya. Terus ada juga kuntilanak merah, juga ada anak kecil. Yang paling gue sering bilang sih paling Dewi, karena Dewi ini cukup sering menyapa orang-orang di sekitar radio gua. Terus juga ada genderuwo, juga ada bermacam-macam di radio ini. Tapi kalau yang biasa gue sebutin itu yang biasa emang dilihat baik di TV, di media hiburan kayak di film, maupun di media manapun lah ya, di digital platform manapun, mungkin ada juga lewat cerita-cerita ya. Nah karena kalau ngomongin sesuatu yang abnormal secara gegabah atau secara instan gitu, langsung gitu aja blok gitu tanpa memberikan semacam perantara. Misal kalau gue pengen ngomongin tentang Batara Karang, orang nggak akan langsung paham karena jenglot itu terbagi di dua alam. Di satu sisi dia ada bentuk fisiknya, di satu sisi dia itu makhluk astral. Jadi ketimbang gue ngomong Batara Karang dulu, gue harus ngenalin dulu dong gitu, apa bedanya makhluk astral yang punya metafisik dan bentuk fisik ya, apakah itu ilmu, apakah itu siluman yang memang dari alam astral gitu. Nah itu harus dibedakan, dan gue pengen kalau di program yang gue bawa orang harus paham, nggak serta-merta, walaupun dia bukan pengusir hantu, walaupun dia bukan seorang paranormal, seorang indigo lah dikatakan gitu, tetap gue pengen orang awam tuh tahu dengan bahasa mereka yang lebih umum gitu, jadi lebih paham, lebih mengerti. Dan tujuan gue dalam program ini adalah memberikan rasa takut yang bisa dinikmati, kayak lagi nonton film. Kalau lo nonton film di bioskop kan lo ketakutan tuh, tapi otomatis itu adalah hiburan. Nah gue nggak pengen ketika di radio ketakutan yang emang bener-bener bikin orang takut, nggak ada rasa hiburnya gitu. Jadi kalau abis dengerin Gizmis orang langsung pada cabut, nggak, gue nggak kayak gitu. Gue pengennya adalah ketika orang nonton, ketika orang dengar maksud gue, orang langsung ya oke, dengar ketakutan, sama-sama was-was, karena yang siaran juga was-was gitu. Di gedung dengan 10 lantai ini, kita ada di lantai 2 dan merupakan salah satu lantai yang angker ya di antara 3 lantai lainnya. Itu sama-sama was-wasnya gitu. Apalagi kalau balik ya, kadang kan berdesir gitu ya, bulu kuduk ya, ini seluruh badan merinding ya, setelah bercerita tentang orang meninggal, tentang orang bunuh diri yang ada di Palembang. Apalagi kadang kan ada orang lagi cerita di tengah jalan nih, mereka nelpon tiba-tiba ada yang dilihat gitu, terus mereka cerita pas lagi di siaran gitu. Gue pernah dapat telepon itu, tapi di tahun 2015 kayaknya, 2015 akhir atau 2016 awal, gue lupa. Nah itu waktu ditelepon, nggak taunya itu orang udah meninggal. Percaya atau nggak percaya, tapi itu orang udah nggak ada. Gue pernah dapat telepon kayak gitu. Nah kayak segitunya gitu, gimana caranya kita tetap bikin rasa takut tapi tetap nenangin, tetap bikin orang pengen denger lagi gitu. Jadi makanya gue kalau ditanya, misal ada salah satu teman siaran gue namanya Ridwan, dia selalu tanya, Lira update dong. Update-nya maksudnya ini ya, update di sini nih ada apa aja gitu. Gue gak mungkin tiba-tiba ngomong, oh di samping lo itu sudah ada seorang korban kecelakaan, atau seorang korban bunuh diri gitu, atau seorang anak kecil korban aborsi yang nggak sengaja terpancing oleh obrolan kita dan ingin bercerita. Nggak mungkin, gue nggak mungkin ngomong kayak gitu. Pasti gue ngomong, oh ini ada kuntilanak doang sih nih, cuman pengen gue join gitu, karena kita lagi ngobrolin dia, atau lagi ngobrolin tentang pocong gitu, atau lagi ngobrolin tentang apa ya, tentang genderuwo atau semacamnya. Nah gue juga pernah waktu itu ngobrolin tentang
kita bongkar-bongkaran tentang dunia pertuyulan ya. Gimana tuyul itu bisa ada, tuyul itu gimana pesugihannya, yang lebih relate gitu. Kayak misal lo kalau habis onani, ya intinya itu lah. Itu bisa jadi tuyul loh. Buat yang belum tahu, buat yang kalau lagi di kos-kosan atau lagi di rumah, mungkin medis berkata demikian adanya. Gue nggak tahu sih. Tapi pandangan orang beda-beda. Nah, tapi kalau di astral itu jadinya cikal bakal anak ya, itu kan. Nah, itu kalau misalkan tidak dibuahi, itu kan harusnya dibuahi, itu kan calon anak ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak dibuahi, dia jadi tuyul, dia jadi kuntilanak. Ya kayak gitu, tapi bukan kuntilanak sih namanya. Cuman bentuknya aja kayak kuntilanak gitu. Biar gampang ya, biar gampang. Kalau namanya mau gue nggak tahu. Kadang-kadang punya nama sendiri, kadang nggak punya nama ya. Jadi kayak gitu. Terus pernah kayak gini. Saat siaran, kita diminta untuk zikir segala macam. Padahal materi kita siaran, namanya juga siaran ya. Siaran mah kalau nggak untuk nakutin, ya namanya untuk menghibur kan, entertain. Tapi ada juga orang yang menanggapi dengan terlalu serius gitu. Jadi kita pernah disuruh sholawatan, pernah disuruh ngucap astagfirullah, kalian ngomongin apa. Ya langsung kita bilang lah, ini kan media entertain pak. Gitu. Di bioskop aja ada film horor ya, di TV aja ada film horor, masa di radio nggak ada ya. Apalagi di radio tuh lebih keren sih menurut gua kalau konsepnya, karena theater of mind dari para pendengar tuh dituntut untuk bekerja gitu. Jadi kalau misalkan kita cerita kayak gini terus akhirnya dia punya cerita lain, punya atau membayangkannya dalam kepala, itu menurut gue sih keren sih. Kalau emang sampai ada yang ketakutan ngerasa tiba-tiba ada padahal sebenarnya nggak ada gitu. Tapi balik lagi, yang namanya kalau ngomongin kayak gituan, nggak lagi mikirin aja orang mereka bakal datang gitu, bakal penasaran, oh kenapa dipikirin, apalagi kalau diomongin. Nah mungkin segitu aja dulu cerita dari gue tentang radio gue. Dan kalau di radio gue sendiri ya, ada banyak yang nggak bisa gue sebutin sosoknya, tapi dominan ya emang kuntilanak. Dominan ya, kalau pocong dikit sih di sini, lebih banyak kuntilanak sama anak-anak. Genderuwo ada tapi nggak banyak, cuman berapa biji doang, 10 jari nggak penuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terakhir dari gue, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye bye.